Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita mau siapkan diri kita di hadapan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Kiranya kita bersuka cita ya. Ada dalam hadirat Tuhan, kita mau diteguhkan lagi. Siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara, satu hal yang menjadi semangat kita adalah mengapa kita berjuang di dalam Tuhan. Karena kekekalan yang sudah dekat, saudara. Amin. Kita tahu berita kematian bukan lagi hal yang aneh sekarang. Kita sedang dalam antrian itu, kita mempersiapkan kekekalan kita. Amin. Bapa di surga, inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, bahwa kami ingin sempurna seperti Bapa, supaya kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata ya Tuhan, bahwa hendaklah kamu sempurna, maka tanpa kesempurnaan kami tidak akan bisa bersama dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah kiranya lewat kuasa Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami terus diperbaharui dari hari ke hari, agar kami semakin dibentuk, kami semakin disempurnakan seperti Bapa di surga. Untuk itu Tuhan, biarlah kebenaran-Mu pada siang hari ini akan terus mengingatkan kami, akan terus menegur kami, akan terus menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami terus berjuang, untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah tangan-Mu yang akan terus menopang kami, biarlah tangan-Mu terus memegang kami, supaya kami mampu melewati semua hari-hari hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah Engkau buat kami siang hari ini, agar kami semakin kokoh dan semakin kuat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji terpulialah Engkau. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu akan mengurapi kami semua dan memampukan kami untuk kami memahami, mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu atau oma-oma yang dikasih Tuhan. Apakah suara saya kedengaran? Jelas? Puji Tuhan. Saya senang melihat wajah ibu-ibu semuanya dalam keadaan sukacita, dalam keadaan wajah yang cerah-cerah semua. Saya tahu walaupun banyak persoalan, masalah yang kita hadapi, tapi kita punya suatu kekuatan, punya suatu keyakinan bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Amin, ibu-ibu. Baik, kebenaran firman Tuhan yang menjadi tema buat kita di siang menjelang sore hari ini adalah mendandani manusia batiniah kita, ibu-ibu. Mendandani manusia batiniah kita. Jadi bukan hanya manusia lahiriah kita yang didandani supaya cantik, supaya kelihatan elok, bukan itu saja. Tetapi yang lebih utama yang kita dandanin adalah manusia batiniah kita. Karena manusia lahiriah kita ini tidak ada gunanya, tidak ada artinya jikalau kita nanti masuk ke dalam liang kubur. Karena secantik apapun kita, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekuat apapun kita, kalau kita sudah masuk ke dalam liang kubur, di sanalah akhir dari manusia lahiriah kita ini, dan itu akan kembali menjadi debu, kata firman Tuhan, akan menjadi tulang belulang. Jadi untuk itu sebelum jantung kita ini berhenti, sebelum mata kita ini menutup, masih ada waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Karena kesempatan itu sangat berharga bagi kita. Waktu itu sangat berharga bagi kita ibu-ibu. Karena waktu yang sudah lewat tidak akan bisa kembali lagi. Jadi jangan setiap waktu itu hanya kita gunakan kepada hal-hal yang tidak mendukung kepada
pembentukan, pemprosesan manusia batiniah kita. Karena itu yang akan utama dalam setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna. Karena tanpa kesempurnaan itu, kita tidak akan bisa bersama Bapa di surga nanti. Kita tidak akan bisa bersama dengan Tuhan Yesus. Maka untuk itu, mari ibu-ibu, dalam segala yang masih ada kekurangan kita akan terus kejar. Karena kita tidak tahu kapan akhir hidup kita ini. Tapi namun yang pasti, akan berakhir hidup kita ini. Tidak ada yang kita di dalam Zoom ini tidak berakhir hidupnya, tapi semua akan berakhir. Nah, kapan itu kita tidak tahu, di mana itu tidak tahu, tapi yang pasti kehidupan kita ini akan berakhir di suatu saat nanti. Nah, jadi inilah yang menjadi perenungan kita, bagaimana supaya kita mendandani manusia batiniah kita ini. Coba kita buka di dalam firman Tuhan di 2 Korintus 4, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Saya tahu, saya percaya ini semua ayat yang tidak asing lagi bagi kita ibu-ibu. Ini sudah sering kita dengar, bahkan di GSK ini juga ini sudah sering kita dengar. Ayatnya yang ke-16 sampai ke-18 saya bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ayat firman ini adalah menjadi suatu perenungan bagi kita. Di mana di sini tadi dikatakan ayatnya yang ke-16 bahwa manusia lahiriah kita ini semakin merosot. Ibu-ibu, amin kan? Amin. Ya, manusia lahiriah kita ini semakin merosot. Coba lihat ibu-ibu semuanya. Coba, dulu kita ini cantik, dulu kita ini mulus, ya kan? Tidak ada keriput, dulu rambut kita ini menghitam, terus dulu gigi kita ini semua bagus, ya enggak ibu-ibu? Bahkan tidak ada bintik-bintik di wajah kita. Tapi sekarang coba kita lihat, kita berkaca, semua di wajah kita ini sudah ada kerutan, ya nggak ibu-ibu? Rambut sudah memutih, saya juga sudah ada ubannya, walaupun masih umur 50-an, uban saya sudah banyak ibu-ibu, ini cuma gara-gara dicat ini, makanya agak hitam. Kalau dibiarkan mungkin kayak Ibu Kori kali rambut saya. Jadi tidak bisa dipungkiri, itu adalah satu fakta yang nyata bagi kita. Mau tidak mau bahwa manusia lahiriah kita ini semakin merosot. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun bentuknya, walaupun kita berusaha mungkin dengan merawat sebaik-baiknya, kita pergi ke salon, kita tarik ini wajah kita operasi ini hidung kita, atau mulut kita, atau muka kita, tetap akan menjadi tua ibu-ibu. Pasti beda. Pasti beda. Yang umur 17 tahun dengan umur yang 70 tahun pasti beda. Coba kok lihat foto ibu-ibu, foto waktu 17 dengan foto yang 70, pasti jauh beda. Atau kemudian juga kita nggak bisa pungkiri bahwa ingatan kita juga sudah semakin lupa. Enggak ibu-ibu, ingatan kita sudah semakin lupa. Saya pernah itu pakai ada kacamata itu saya taruh di kepala begini. Saya pikir itu saya pakai bandung. Saya cari kacamata saya. Kacamata saya kemana ya? Saya cari.
Sampai saya tanya si anak saya, si Jerry, lihat kacamata mama nggak, Je? Itu saya udah capek nyarinya ibu-ibu. Terus kata si Jerry, Mama nyari tadi dari tadi cari apa? Cari kacamata. Itu kacamata ada di kepala mama katanya gitu. Waduh. Nah, baru umur segini kacamata di kepala saja pun saya sudah lupa ibu-ibu. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri. Atau pernah saya itu pergi kerja itu dompet kehilangan. Dompet saya ketinggalan ya, bukan ketinggalan. Saya jalan aja gitu sampai di angkot saya mau bayar ongkos sudah ada dompetnya. Nah, itu semua apa? Faktor dari manusia lahiriah kita yang semakin merosot. Ingatan kita pun semakin merosot. Nah, dulu saya kuliah waktu semester 1. Ini otak saya itu masih cerdas ibu-ibu. Begitu misalnya dosen menjelaskan ini itu masih nempel. Kalau sekarang dosennya mau ngomong 10 kali pun apa ya? Nah, itu kenapa? Karena sudah satu kelemahan, sudah satu kemerosotan. Jadi kita nggak bisa, itu suatu fakta yang nyata bahwa manusia lahir kita ini semakin merosot. Amin, ibu-ibu. Nah, jadi jangan ini yang menjadi satu kesibukan bagi kita. Jangan ini yang menjadi satu banyak orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, banyak orang-orang yang mereka tidak mengerti kebenaran, yang mereka kejar, yang mereka hanya perjuangkan bagaimana manusia lahirnya ini semakin kuat, semakin tetap, semakin tidak merosot. Ya enggak ibu-ibu? Kan mereka dengan mereka ngoperasi wajah supaya cantik, sehingga mereka direpotkan oleh keadaan itu, sehingga mereka terlena oleh keadaan itu. Dia berpikir dengan diam mempercantik wajahnya, itu akan membuat dia semakin kuat, semakin indah, semakin cantik. Nah, jangan itu yang kita kejar ibu-ibu, jangan itu, biarkan ini sudah berjalan dengan iramanya sendiri. Ya bukan berarti juga nanti ibu pakai sisiran kalau masih ya tetap kita bersisir, kita juga tetap pakai bedak, kita juga tetap pakai lipstik. Udahlah, kan manusia lahir kita semakin merosot, jadi apalah gitu. Atau kita hanya pergi kemana-mana pakai baju daster, pakai baju, bukan. Kita juga tetap kelihatan manis, tapi artinya bukan itu yang harus menjadi utama dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi kehidupan kita yang paling utama adalah mendandani manusia batiniah kita. Manusia batiniah kita, ibu-ibu. Ini yang perlu kita perhatikan. Karena kita nggak tahu kapan ujungnya kehidupan kita ini, kapan berakhirnya hidup kita ini, kita tidak tahu. Jangan sampai kita menutup mata manusia batiniah kita ini belum benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita mati, kita meninggal, ada dalam peti manusia batiniah kita ini belum berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu ibu-ibu, selagi masih ada waktu, marilah kita untuk terus berjuang untuk kita mendandani manusia batiniah kita ini. Sebenarnya apa sih yang mau kita perjuangkan dalam hidup ini? Ya enggak ibu-ibu? Apa sih yang kita perjuangkan? Kalau kita pikir-pikir apa sih? Harta, uang, rumah, baju yang bagus, baju yang indah. Apakah itu jabatan, kemewahan? Apakah itu? Bukan. Coba kita lihat di dalam ayatnya yang ke-18. Sementara kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, ini yang sering tidak direnungkan, ini yang sering tidak direnungkan oleh orang-orang, sehingga dia mengejar hal-hal yang kelihatan. Dia mengejar hal-hal yang kelihatan, dia mengejar kemewahan, dia mengejar kekayaan, dia mengejar kecantikan, dia mengejar kehormatan, dia mengejar kehebatan. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah sementara. Itu adalah kita tinggalkan. Itu tidak kekal. Tapi kita lupa bahwa ada kehidupan yang kekal. Ada dua loh kehidupan kita kekal nanti, yaitu surga dan neraka. Ada dua kehidupan kekal nanti di balik kematian kita, yaitu surga dan neraka. Itulah tadi, yaitu kehidupan yang tidak kelihatan yang sekarang ini ibu-ibu. Tidak kelihatan, ya kan?
surga itu nggak kelihatan, neraka itu nggak kelihatan. Maka banyak orang mengabaikan hal ini. Banyak orang tidak mengejar ini, yang dikejar adalah apa? Reputasi, harga diri, kekayaan, kehormatan. Ya kan? Dia nggak tahu. Padahal hanya dalam hitungan sedetik pun bisa berhenti jantung kita. Nah, itu semua tinggal. Ini hanya sementara. Jangan sampai nanti gara-gara kita mengejar hal yang ini tadi, kehormatan kita, harga diri kita, reputasi kita, supaya kita gimana dihargai, sehingga kita tidak berjuang kepada hal-hal yang tidak kelihatan, yang sementara itu, yaitu surga itu. Jadi ada dua, ya ibu-ibu, jangan pikir hanya surga saja yang kekal, neraka pun kekal. Jadi itu adalah pilihan kita. Kita memiliki hak kebebasan. Kita mau milih yang mana? Memilih kekal surga atau memilih kekal neraka. Jadi Tuhan kasih kita hak kebebasan. Nah, yang mana? Jadi pilihan ada di tangan kita, ibu-ibu. Nah, untuk itu saya membawa ibu-ibu kita semua bahwa pilihan kita adalah kekal bersama dengan Tuhan. Maka untuk itu, mari kita mendandani manusia batiniah kita. Mendandani manusia batiniah itu memang berat, ibu-ibu. Tidak mudah, ya enggak ibu-ibu? Mendandani manusia batiniah kita ini enggak hal yang mudah, ini enggak hal yang gampang. Ini adalah suatu perjuangan bagi kita, hari demi hari. Jadi untuk kita mengubah manusia batinnya, manusia dunia menjadi manusia yang menjadi manusia Tuhan, itu enggak mudah, ibu-ibu. Itu adalah perjuangan, ibu-ibu. Itu perjuangan bagi kita. Jadi untuk mendandani manusia batiniah kita ini memang benar-benar harus fokus, ibu-ibu. Nggak bisa hanya udahlah nantilah, itu kan masih panjang ya, mungkin kayak kami ini kan umur kita masih 50, masih jauh lah. Belanda masih jauh, ya kan? Nah, masih jauh. Nah, tapi banyak juga orang-orang yang sudah umur 70 pun belum memikirkan hal ini. Belum ini kok, belum gitu. Nah, jadi untuk itu mari kita memikirkan bagaimana kita bisa mendandani manusia batiniah kita itu agar kita seperti firman Tuhan katakan, kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Nah, ibu-ibu, bagaimana kita mendandani manusia batiniah kita? Yang pertama adalah bagaimana kita mengarahkan, memokuskan pikiran kita kepada pikiran sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana pikiran kita ini sesuai dengan pikiran Tuhan. Kadang-kadang pikiran yang dalam diri kita ini pikiran kita sendiri. Bukan pikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pikiran semaunya kita, apa yang mau kita ucapkan, apa yang mau kita lakukan, apa yang kita mau inginkan, apa yang kita mau kehendaki, itu yang kita lakukan. Iya kan? Itu yang kita lakukan. Nah, tapi kalau kita mau menjadi manusia yang mendandani batiniah tadi, bahwa apa yang kita pikirkan, kita harus berusaha bahwa pikiran kita itu sejalan dengan pikiran Tuhan. Apa yang kita pikirkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita pikirkan itu jangan menyimpang dari kehendak Tuhan. Nah, supaya apa tadi? Supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, ibu-ibu. Nah, jadi untuk mengarahkan pikiran ini kepada Tuhan ini memang tidak gampang, karena kita sudah terkontaminasi dengan hal-hal dunia ini, hal-hal keindahan dunia ini, yaitu tadi apa? Kecantikan lahiriah tadi, yaitu apa tadi? Segala keinginan-keinginan dunia tadi, ingin baju yang bagus, ingin rumah yang bagus, ingin sepatu yang bagus, tas yang bagus, yang bermerek. Nah, ini sudah menjadi suatu hal yang terkontinuasi dalam diri kita, sehingga yang utama itu menjadi terabaikan, ibu-ibu. Nah, jadi untuk itu, ibu-ibu, mari kita mengarahkan pikiran kita sesuai dengan pikiran Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bawa pikiranku kepada pikiranmu. Bawa pikiranku sesuai dengan pikiranmu. Kita berdoa tiap pagi,
sekarang ini bersama dengan gembala sidang kita, Pak Eras, gembala senior kita. Nah, jangan hanya berdoa itu kita meminta. Jangan kita hanya berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan ini. Jangan. Yang kita perlu itu bagaimana kita memperkerahkan diri kita kepada Tuhan. Amin, ibu-ibu. Bagaimana kita memperkerahkan Tuhan? Apakah hidupku ini sudah berkenan? Apakah yang kuucapkan ini sudah berkenan? Apakah pikiranku ini sudah berkenan? Apakah hatiku ini sudah berkenan? Itu ibu-ibu. Jadi kalau saya, Pak Eras bilang, mari kita berdoa masing-masing kepada Tuhan. Saya itu nggak berdoa, Tuhan, berkati aku supaya punya rumah. Tuhan, berkati aku supaya punya mobil. Saya nggak berdoa itu, yang kudoakan Tuhan. Bentuklah aku, bagaimana supaya aku berkenan di hadapan-Mu. Pikiranku, perasaanku, hatiku, ucapanku, supaya sesuai dengan kehendak-Mu. Itu yang kita perkarakan di hadapan Tuhan, ibu-ibu. Itu. Jadi kalau hal-hal masalah makan dan minum, saya yakin kalau kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan mencukupkan semuanya. Amin, ibu-ibu. Kita nggak akan berkekurangan. Nah, kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, yakinlah. Jadi yang diperkarakan itu bagaimana manusia batiniah kita ini, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jadi semakin indah di pandangan Tuhan, bukan indah di pandangan manusia, ibu-ibu. Kadang-kadang kita kan kalau orang hanya ingin bagaimana supaya indah di mata manusia gitu ya, supaya bagaimana orang memuji dia, wih lo hebat ya, kamu hebat, kamu cantik, kamu ini, wih, bukan itu yang kita cari, tapi bagaimana supaya kita ini menjadi indah di mata Tuhan. Mengapa kita indah di mata manusia? Kalau di mata Tuhan kita tidak indah. Amin. Buat apa kita dipuji orang? Buat apa kita dibanggakan orang? Buat apa kita dikatakan orang hebat? Tetapi kalau di mata Tuhan kita tidak hebat. Kalau di mata Tuhan kita tidak indah. Semuanya sia-sia. Tetapi yang kita kejar adalah bagaimana kita ini indah di mata Tuhan. Bagaimana kita ini cantik di mata Tuhan. Bagaimana kita ini berkenan di mata Tuhan. Walaupun mungkin di mata manusia kita tidak indah. Di mata manusia kita tidak cantik. Di mata manusia mungkin kita itu hina. Atau mungkin kita tidak dianggap. Tidak masalah, ibu-ibu. Amin, tidak masalah. Jangan sampai kita indah di mata manusia, tetapi Tuhan nanti menolak kita. Kita hebat di mata manusia, kita pintar di mata manusia, tetapi di hadapan Tuhan kita tidak berguna. Jadi lebih bagus, ibu-ibu. Saya yakin kalau kita juga indah di mata Tuhan, kita cantik di mata Tuhan, pasti orang-orang di sekitar kita pun akan menjadi berkat. Dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat. Walaupun memang ada orang-orang juga, tidak semua akan menyenangkan kita, akan menyukakan kita, tapi itu tidak masalah bagi kita. Yang penting apa? Yang penting kita indah di mata Tuhan. Yang penting kita indah di mata Tuhan. Nah, untuk kita menjadi indah di mata Tuhan itu memang ada prosesnya, ibu-ibu. Ada prosesnya, tidak otomatis. Seperti ibu-ibu juga tadi mendandani manusia lahiriahnya. Kalau ibu-ibu itu mau cantik, mau ini, ke salon kan ibu-ibu? Ya enggak? Nah, kalau ke salon itu ibu-ibu hanya disulap enggak? Misalnya Ibu Kristina ini dia pergi ke salon, mananya berdiri begini, tiba-tiba rambutnya sudah cantik, tiba-tiba udah ada listrik cereng kayak apa? Tidak. Tetapi ke satu rambut kita itu blobok, kita nggak ibu-ibu digini-giniin dulu itu, dia apa itu digini-ginikan, ya kan? Sampai kadang-kadang keluar air mata kita. Atau itu apa itu bikin itu ini apa namanya itu blok segini. Ya kan ibu-ibu sampai diginiin gitu ya. Nah, nggak langsung disulap gitu loh, untuk menjadi cantik itu nggak langsung disulap, ada prosesnya, ya kan? Kadang-kadang bisa 1 jam di salon, ya enggak? Bisa 2 jam di salon. Nah, begitu juga dengan manusia. Standar salon itu kira-kira ibu cantik nggak? Beda nggak? Nah, Ibu Kristina sekarang ini kalau dia pulang dari salon lebih cantikan yang mana? Lebih cantikan pulang dari salon kan?
Pasti nggak, wih, ih cantik loh, pasti gitu kan. Nggak ada orang kalau misalnya, jadi jelek banget sih, nggak ada kan. Nah, pasti semua memuji gitu loh, ya kan. Pasti orang itu Bu Maria Soekarti juga pasti kalau dia pulang dari sana, ih, kok bukan kayak Bu Maria Soekarti, kok cantik banget ya. Nah, gitu kan. Tapi ada prosesnya. Ya kan, ini kita itu kalau ada bintik-bintik ini begini, ya kan itu kan sakit ibu-ibu. Mana ada orang kalau nggak dibentuk itu mukanya itu nggak sakit-sakit, air mata keluar lah, ya kan rambutnya dikutak-kutak lah, sakit. Tapi setelah itu cantik, ya kan? Setelah itu cantik, lupa sakitnya tadi di salon, ya kan lupa. Nah begitu juga dengan manusia batinnya kita itu dibentuk lebih sakit lagi ibu-ibu. Itu dibentuk lebih sakit lagi. Sakit lagi. Tetapi setelah kita mau dibentuk seperti membuat suatu bejana. Membuat suatu bejana itu kan dibentuk ibu-ibu ya. Itu kan dari tanah liat, injak-injak, dipukul-pukul, diguling-guling apa diputar-putar lah sampai kalau kita itu mungkin bisa pusing kepala ya diputar-putar. Setelah itu menjadi suatu bejana yang indah, menjadi bejana yang cantik. Nah, kita juga begitu ibu-ibu. Untuk kita menjadi di mata Tuhan ada prosesnya ibu-ibu, ada prosesnya. Jadi bukan langsung aku mau cantik di matamu Tuhan, tiba-tiba kita tidak menjadi sombong, tiba-tiba kita tidak menjadi marah, ya kan, tiba-tiba kita tidak menjadi emosi, enggak begitu ya kan. Nah, aku mau menjadi indah di matamu Tuhan. Wah, masuk proses. Kita dibuat emosi. Apa kekuranganmu? Apa kelemahanmu? Wah, dibuat itu. Iya enggak ibu-ibu? Kalau saya satu, emosi. Saya paling gampang emosi ibu-ibu. Iya kan? Dikirim orang-orang yang membuat kita emosi. Dikirim orang-orang yang membuat kita marah. Kita nggak dianggap. Dibuat itu. Ya kan? Nah, jadi apa? Itu proses ibu-ibu. Itu tadi membentuk manusia batinnya kita itu dibentuk, diproses. Sehingga apa? Jadi kita menjadi murni di hadapan Tuhan. Ya kan? Itu kan. Jadi apalagi kalau kita ini kadang-kadang kan punya kerapuhan ya. Kalau orang yang rapuh itu biasanya juga dibentuknya itu lebih dahsyat lagi. Nah, seperti telur. Telur. Ibu-ibu tahu semua telur? Tahu? Nah, telur itu kalau belum matang rapuh nggak ibu-ibu? Kalau telur itu kalau belum masak rapuh kan ibu-ibu? Coba kalau dia jatuh, hancur itu semua. Atau kita pukul begini, langsung itu pecah telur. Jangankan itu bersentuhan saja sama telur, dia bisa pecah. Iya kan ibu-ibu? Nah seringkali kita begitu. Sesama kita saling bersentuhan, hancur. Bahkan kalau jatuh, hancur. Atau mungkin kita dijentil, hancur. Marah kita ya kan. Tapi coba kalau telur yang matang. Keras kan ibu-ibu? Kalau telur yang sudah matang itu keras. Kalau dia jatuh, dia nggak seperti hancurnya telur yang belum dimasak tadi. Ya kan? Kalau kita mau kupas itu harus dipukul-pukul, plok, dipukul dulu, baru dia retak, baru dia bisa kita buka. Iya kan ibu-ibu? Nah, telur itu kan direbus, bisa matang. Direbus kan ibu-ibu? Direbusnya itu bukan dengan setengah apinya itu sampai air itu mendidih. Nah, begitu juga Bu, kita itu digodok. Seperti menggodok telur tadi. Ya kan kita digodok dengan masalah persoalan, digodok supaya apa? Supaya kamu itu nggak remuk, supaya kamu itu ada masalah dikit marah, ada masalah dikit cengeng, ada masalah dikit kita udah ngomong ke sana kemari, supaya sangat seperti itu. Jadi kita direbus dulu, direbus dengan ini. Nah akhirnya bagaimana? Akhirnya kita menjadi seperti telur tadi, keras. Kita nggak menjadi hancur. Kalaupun ada masalah, kita nggak hancur. Adapun persoalan, kita nggak menjadi retak. Kalaupun retak, tapi tidak sehancur telur yang belum dimatang tadi. Jadi kita kuat menghadapi masalah. Kita kokoh menghadapi persoalan. Apapun masalah, dari manapun itu masalah, mungkin anak-anak, mungkin menantu, atau mungkin cucu, atau mungkin mertua, atau mungkin ipar. Pokoknya
atau mungkin satu pelayanan dengan kita, satu kerjaan dengan kita nggak jadi hancur. Karena apa? Karena kita digodok Tuhan. Kita sudah digodok sampai mendidih. Akhirnya apa? Kita menjadi kuat, kita menjadi kokoh gitu ibu-ibu. Atau mungkin kita seperti wortel. Ibu-ibu tahu wortel? Nah, wortel itu kalau mentah, dia keras apa enggak? Beda dengan telur tadi. Kalau telur tadi dimasak, dia menjadi keras. Nah, kalau wortel mentah, dia keras. Ya enggak ibu-ibu? Kalau ibu-ibu yang gigi palsu, itu menggigit wortel, pasti bisa giginya lepas. Ya kan? Nah, bisa lepas karena keras. Nah, jadi kita ini kadang-kadang orang yang keras. Ya enggak? Kita orang keras. Susah dibentuknya. Ya enggak ibu-ibu? Kita kan orangnya keras, ya kan? Apalagi kalau orang Batak ini ya. Ini orang keras ya kan? Waduh, ngeyelnya itu minta ampun gitu loh ya kan. Keras banget kita ya enggak? Dibuain itu pun kadang-kadang susah. Jangan ke sini ngeyel, kita ke sana lagi ya kan. Ibu jangan ke situ. Nah, kita ke sana lagi. Waduh, keras kita ya kan. Nah, tapi bagaimana supaya itu jadi keras? Kita digodok lagi, ibu-ibu. Wortel itu kalau digodok jadi apa? Lembut, ya kan? Nah, wortel itu kalau digodok dia kan dikukus gitu loh. Itu jadi lembut. Jadi ibu nggak pakai gigi palsu pun bisa makan. Ya kan? Udah lembut, udah lentur, udah ini. Nah, begitulah kita. Jadi bagaimana supaya kita nggak keras? Kita dibentuk Tuhan, kita digodok Tuhan supaya apa? Supaya kita itu menjadi orang yang lembut, menjadi orang yang manis, menjadi orang yang tidak tersinggung, menjadi orang yang artinya tidak menyimpan kebencian, tidak menjadi marah. Ya kan? Kita menjadi lembut seperti wortel tadi yang sudah dimasak tadi ibu-ibu. Maka apa? Bisa dinikmati. Ya kan bisa dinikmati. Nah, telur juga yang udah matang bisa dinikmati, bisa dimakan. Karena bisa kita makan telur mentah, ya enggak ibu-ibu? Nah, begitu juga dengan kita tadi. Jadi kita dibentuk Tuhan itu, kita diproses oleh Tuhan itu. Prosesnya itu enggak mudah ibu-ibu. Ya kan prosesnya itu benar-benar kalau kita menjadi anak-anak Allah, menjadi manusia Allah, itu ada prosesnya ibu-ibu, ada pembentukannya ibu-ibu. Jadi untuk itu mari kita relakan diri kita. Amin. Kita relakan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Kita relakan diri kita untuk manusia batiniah kita ini dibentuk oleh Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi indah di pandangan Tuhan. Amin. Sehingga kita menjadi indah di pandangan Tuhan ibu-ibu. Apapun persoalan kita nggak menjadi masalah bagi kita. Apapun keadaan kita nggak menjadi masalah bagi kita. Yang penting bagi kita adalah Tuhan dan kerajaannya. Amin. Yang penting bagi kita adalah Tuhan dan kerajaannya. Itu yang penting bagi kita ibu-ibu. Jadi firman ini yang bersama dengan di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ketiga. 1 Petrus 3 ayatnya yang ketiga. Coba kita lihat 1 Petrus 3 yang ketiga. Ya, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Jadi bukan itu perhiasan kita. Walaupun kita masih memakai itu, tapi itu bukan menjadi nilai dalam hidup kita. Bukan itu yang menjadi nilai bagi kita. Ya kita anggap itu hanya sebagai hiasan aja. Jadi jangan sampai kita kalau pergi ke pesta, kalau nggak ada hiasannya, mana tadi kalungku ya, mana berlianku ya, wah kalau nggak ada itu kita nggak pergi. Ya kan? Atau mana bajuku yang cantik itu, kita nggak pergi kalau nggak ada. Ya bukan berarti kita juga nggak boleh pakai emas, nggak boleh pakai baju yang bagus, bukan. Tetapi artinya bahwa walaupun kita punya itu, bukan itu yang menjadi nilai kita. Bukan itu yang menjadi kualitas hidup kita lagi. Boleh kita pakai, tapi bukan itu yang menjadi keindahan dalam diri kita. Jadi bukan perhiasan kita tadi yang jadi bukan perhiasanmu janganlah secara lahiriah, tapi perhiasan kita adalah
secara batiniah kita. Amin ibu-ibu. Jadi ya sudahlah, kalau kita sudah tua, kita terima sajalah ini semuanya. Karena memang itu sudah menjadi fakta hidup kita yang tidak bisa kita pungkiri. Mau tidak mau, kita semua pasti tua. Mau tidak mau, rambut pasti akan memutih. Semua mau tidak mau, pasti semua akan berjalan itu. Nah, jadi untuk itu ibu-ibu, di akhir firman Tuhan ini, marilah kita terus membentuk manusia lahiriah, manusia batiniah kita ini. Amin. Jangan sampai waktu kita kehabisan. Jangan sampai Tuhan sudah panggil kita, kita masih tempang-tamping di hadapan Tuhan. Tapi saat nanti kita menutup mata, kita sudah sempurna di hadapan Tuhan. Dan ingat ibu-ibu, bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan, yang memanggil-manggil nama Tuhan, tetapi mereka yang melakukan kebenaran dan mereka yang sempurna di hadapan Tuhan, itulah yang akan masuk dalam kerajaan Tuhan. Amin ibu-ibu. Jangan kata, wah aku udah rajin ini, Premi ikut waski, Zoom lagi. Wah pasti aku masuk surga nanti ini. Ya kan, bukan itu ibu-ibu. Tapi apakah manusia batiniah kita ini sudah semakin terbentuk, sudah semakin sempurna ini? Maka untuk itu lagi maaf ibu-ibu yang udah umur 72 tahun ke atas ini, ya kan sudah pegang apa itu? Pegang boarding pass, ya kan? Ibu-ibu gimana? Setuju sudah pegang boarding pass? Ya kan jangan sampai ketinggalan pesawat ibu-ibu. Ya kan jangan ketinggalan. Jadi mari kita dengan merelakan diri kita, dengan ketekunan kita untuk kita mendandani manusia batiniah kita ini. Jangan kita direpotkan oleh hal-hal yang lain. Amin. Jangan kita direpotkan. Oh, mungkin anak saya begini, tidak masalah. Wah, mertua saya begini, wah, tidak masalah. Yang penting bagaimana kita semakin indah di mata Tuhan. Jadi indah di mata Tuhan tadi diapain dulu ibu-ibu? Kita digodok. Ibu-ibu mau digodok? Ya kan kita direbus dulu. Direbus ya kan. Direbus. Kadang-kadang rebusan itu dari mana? Dari orang-orang dekat dengan kita, ibu-ibu. Ya kan, rebusannya dengan orang-orang yang di sekitar kita yang rebusnya. Bukan orang-orang jauh, ya enggak ibu-ibu. Orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang dekat dengan pelayanan dengan kita, suami kita, ya kan, anak-anak kita, itu yang merebus kita. Tapi nggak apa-apa, memang itulah. Supaya kita menjadi indah di pandangan Tuhan. Amin ibu-ibu. Jadi jangan kita mengejar indah di pandangan manusia, tapi mari kita mengejar indah di pandangan Tuhan. Indah di mata Tuhan. Walaupun aku tidak berharga di mata manusia, walaupun aku tidak dipandang oleh manusia, walaupun aku tidak dianggap oleh keluarga, yang enggak, mungkin ada pesta keluarga karena keadaan kita seperti ini kita nggak diundang, nggak masalah ibu-ibu. Amin. Wah dulu aku punya uang, dianggap loh. Nah nggak usah. Sekarang aku nggak punya uang, udah tua nggak dianggap lagi. Nggak apa-apa ibu-ibu. Amin. Nggak apa-apa. Atau mungkin di gereja pun kita, wah aku ini sudah banyak, kita tuh nggak dianggap loh. Ya udah nggak apa-apa. Udah. Tapi ibu-ibu itu digodok dulu kita. Ya kan sakit memang. Waduh, sakit banget ya kan. Sakit banget. Kadang-kadang air mata kita bercucuran di hadapan Tuhan. Karena kita berkata, Tuhan kok begini ya? Kok anakku udah aku sekolahkan bagus, udah aku didik, udah aku ini, tapi malah mengkhianati saya, menganggap saya. Banyak ibu-ibu ya, atau ya, tapi kita jalani saja. Amin. Kita jalani saja. Jadi mari ibu-ibu kita akan mengejar manusia batiniah kita. Amin ibu-ibu. Jangan sibuk dengan manusia lahiriah. Jangan sibuk lagi. Sudah. Walaupun tidak tak cantik lagi, tak apa-apalah. Akan yang penting cantik di mata Tuhan. Walaupun kita dibilang, oh ibu udah tua ini ya. Nggak apa-apa. Jangan kita udah tua pengen muda lagi. Makanya gitu.
Udah tua pengen muda. Ya kan, berapa umurmu? Malu lagi kita ngomong umur 70. Jadi biarlah kita terus berjuang supaya kita semakin berkenan di mata Tuhan. Amin. Jadi kita tidak mengejar yang kelihatan, tapi yang mengejar yang tak kelihatan, ibu-ibu. Kita mengejar tak kelihatan. Jadi kita rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan setiap hari, kita berdoa setiap pagi bersama dengan Gembala Sidang. Ya kalaupun nggak ada Pak Eras, kita tetap berdoa, ibu-ibu. Jangan gara-gara nggak ada Pak Eras, aduh ini nggak ada Pak Eras, ini malah saya berdoa. Jangan, ya kan saya dulu nggak ada Pak Eras, saya berdoa. Ya ibu-ibu ya. Gimana, amin ibu-ibu tetap berdoa. Walaupun kemarin nggak ada Pak Eras, begitu ibu-ibu, jangan Pak Eras lagi sakit, kita nggak ikut doa lagi, kita tidur lagi. Ya jangan, ibu-ibu ya. Jadi ya ada Pak Eras, kita ikut. Nggak ada Pak Eras, kita duduk bersujud di hadapan Tuhan. Tuhan, pagi ini aku datang kepadamu. Aku mohon pimpinanmu, tuntunanmu di sepanjang jalanku hari ini. Tuhan, apakah aku ini sudah berkenan? Koreksi diriku Tuhan. Itu yang kita minta. Koreksi diriku Tuhan. Yang mana yang salah Tuhan? Gitu ibu-ibu, yang mana yang salah? Tadi aku udah ngomong sama anakku salah Tuhan. Tadi aku juga sapaanku sama Ibu Kori sepertinya salah Tuhan. Nah, itu yang kita ini kan ke Tuhan ibu-ibu. Amin. Nah, itulah orang yang mendandani manusia batiniah kita. Jadi selamat berjuang ibu-ibu. Mari kita berjuang mendandani manusia batiniah kita supaya nanti semua kita yang ada di dunia ini kita akan berjumpa nanti bersama dengan Tuhan. Amin. Ada Ibu Kori di sana gitu. Nanti akan ada Ibu Tabarat, ada Ibu Sance, ada Ibu Maria Sutarti di sana. Kita ketemu lagi nanti bersama dengan Bapa di surga. Amin. Jangan nanti kita udah pulang, mana ini ya Ibu Aulia? Gimana ini Bu ya? Ibu Sarah, apa tidak ada gitu. Jadi Ibu, jangan sampai kita ini udah umur 70 tahun. Capek kita di bumi ini 70 tahun ternyata enggak sama Tuhan lagi. Iya enggak Ibu? Udah banyak ini mengalami hidup ternyata enggak bersama Tuhan lagi. Nah, jadi Ibu, inilah firman Tuhan buat kita sore hari ini. Jadi berjuanglah untuk mendandani manusia batiniah kita. Jadi abaikanlah semua yang namanya manusia-manusia. Walaupun memang kita jaga kesehatan ya ibu-ibu ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan juga ibu-ibu makan sembarangan. Makan daging babi, makan daging kambing, makan daging sapi. Jangan lagi ya kan, tetap jaga kesehatan. Karena dengan sehat itu juga itu adalah untuk mendandani manusia batiniah kita juga. Kalau ibu-ibu juga sakit kan nggak bisa baca firman. Ya enggak? Ibu sakit nggak bisa berdoa. Jadi tetap jaga kesehatan supaya kita juga tidak menyusahkan orang, ya kan, tidak menyusahkan anak, tidak menyusahkan keluarga. Kalaupun kita mati nanti matinya nggak sakit, enak nggak Bu? Enak kan? Tiba-tiba tidur pun udah pulang, kan enak seperti itu ibu-ibu ya, nggak ada yang disusahkan gitu. Jadi tetap kita jaga kesehatan supaya kita bisa mendandani manusia batiniah kita. Tuhan, ini firman Tuhan bagi kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa ibu-ibu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami sembah, yang kami agungkan, kami tinggikan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh mencintai kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman-Mu Tuhan mengajarkan kami hari lepas hari Tuhan, agar kami sempurna seperti Engkau ya Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Ajarkan kami terus untuk tidak merasa fokus hanya kepada kerajaan surga saja Bapa. Kami terus mendandani manusia batiniah kami Tuhan seperti indah mata-Mu ya Bapa. Tuntun kami ya Bapa, tolong kami agar kami sanggup melakukannya ya Bapa.
menjadi makanan rohani kami setiap hari. Terima kasih Bapa untuk firman hari ini. Berkati Bu Remi Tuhan, sudah menaburkan kebenaran firman-Mu. Berkati kuliahnya Tuhan, supaya Bu Remi ini berhasil menuntut ilmu di bidang teologi ya Tuhan. Percaya semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Melayani GSKI Pendatang dan dimanapun di berkati ibu-ibu semua yang mengikuti Zoom hari ini ya Bapak. Dalam hari-hari hidupnya, ibu-ibu boleh terus menggunakan kebenaran-Mu ya Bapak. Berkati juga kesehatan dan tubuh yang kuat bisa memuliakan nama-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Era.